apakah penting atau tidak? Kalau penting, penting buat siapa? Penting buat diri kita sendiri atau penting juga buat menginspirasi kita punya downline? Karena kalau hanya sekedar kejar lalu dapat tapi nggak tahu apa gunanya kita mendapatkan promo Korea Selatan itu, Babe pikir itu percuma saja. Babe pikir itu tidak saja, karena kita merancang sebuah tantangan atau challenge dalam bentuk promo tour itu diperuntukkan agar supaya kita bisa mengupgrade kita punya image, ya, membuktikan bahwa kita mampu mendapatkannya, sehingga dari apa yang kita dapat itu bisa menggerakkan jaringan-jaringan yang ada di bawah kita. Jaringan yang ada di bawah kita. Oleh sebab itulah, pikir matang-matang terlebih dahulu sebelum kejar itu promo. Karena kadang-kadang ada orang udah kejar promo, pada akhirnya mengatakan nggak bisa ikut lah, dilarang istri lah, dilarang suami lah, dilarang mertua lah. Ada aja bener-bener dilarang mertua lah, atau dilarang siapapun dan sebagainya. Jadi dipikirin dulu. Jadi sebelum kita mengejar jalan tersebut, ya. Jadi tadi Babe katakan kita kejar promo ini untuk mengangkat, mengupgrade diri kita, ya, agar supaya apa yang kita dapatkan bisa menginspirasi orang lain, agar supaya mereka pun bisa bertindak, berperilaku seperti kita. Nah, ini yang namanya role model atau panutan atau duplikasi dalam hal yang lain dan sebagainya. Mengenai tata syarat, please pelajari satu persatu tata syaratnya itu. Jangan hanya sekedar kejar itu tata syarat, hanya kejar sekedar tata syarat, tapi nggak berdampak pada pertumbuhan jaringan. Yang Babe harapkan selalu setiap orang yang sudah berangkat pergi umroh, pergi tur ke Eropa, ke Amerika atau ke Australia nantinya, atau pergi ke Korea Selatan, pada saat kita pergi hati kita tenang. Hati kita tenangnya dapat apa? Pada saat kita pergi, jaringan kita di Indonesia itu bertumbuh dan berkembang tanpa kita ada di lapangan. Tapi salahnya di kita kadang-kadang dapat promosi, begitu pulang mulai dari nol lagi. Banyak loh, mulai dari nol lagi, jadi seolah-olah prestasi yang sebelumnya itu tidak menghasilkan apapun juga bagi pertumbuhan jaringan kita. Oke, syarat pertama adalah PV pribadi. Ya, syarat pertama adalah PV pribadi. Kita diminta untuk mengumpulkan sekian poin secara akumulasi selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. PV pribadi berasal dari mana? PV pribadi berasal dari transaksi pribadi, ya, dari produk yang kita beli untuk kita pakai dan dari produk yang kita beli untuk kita jual kembali. Pertanyaannya, pada saat kita sudah kembali dari Korea Selatan nanti, apakah konsumen-konsumen yang sudah membeli produk dari kita itu tetap membeli produk atau tidak? Atau jangan-jangan sepulang nanti dari Korea Selatan, konsumen yang sudah membeli produk dari kita hilang dan kita harus cari baru lagi. Nah, itu yang paling penting, ya. Kalau kita diminta untuk mendapatkan PV pribadi sekian poin, itu berarti kita diminta untuk menjadi pemakai produk dan kita diminta untuk menjadi pemasar produk. Masih ingat? Yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan konsumen, maka tugas kita adalah memberikan pelayanan pernah jual kepada si konsumen tersebut. Apa maksudnya? Agar supaya mereka melakukan repeat order. Bagaimana memberikan pelayanan pernah jual dalam tempo waktu 2 kali 24 jam pada saat produk berpindah tangan kepada konsumen, kita harus telepon kembali, kita harus kunjungi si konsumen hanya untuk memastikan produk itu dipakai atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Cari tahu alasannya. Kalau dipakai, monitoring sampai akhirnya si konsumen tersebut mendapatkan manfaat dari produk tersebut dan kita disediakan sebagai sarana promosi untuk menjual produk yang berikutnya. Jadi itu yang pertama diperhatikan dulu. Jangan sampai kita mendapatkan PV pribadi sebagai tata syarat nomor 1 dengan cara buy up atau dengan cara membeli secara berlebihan sehingga pada akhirnya kita nggak mampu menjual kembali dan pada akhirnya produk tersebut dilempar di pasar dengan cara bangkit harga. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi murnilah mendapatkan PV pribadi
dari produk yang kita beli dan kita pakai, dan dari produk yang kita beli untuk dipasarkan kembali. Dan tolong perhatikan, setiap konsumen yang sudah menghasilkan PV pribadi bagi kita sehingga kita bisa pergi ke Korea Selatan, itu harus tetap dipelihara agar supaya masa-masa berikutnya kita udah nggak perlu lagi pusing dengan PV pribadi. Kenapa? Karena sudah ada konsumennya. Jadi nggak perlu lagi cari konsumen baru. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita diminta untuk merekrut member baru. Ya, kita diminta untuk merekrut member baru. Nah, ini kadang-kadang kita diminta merekrut member baru, yang dicari bukan orangnya, tapi yang dicari KTP-nya. Nah, ada ketawa, berarti tahu nih. Artinya, untuk supaya memenuhi 2 atau 3 atau 5 member baru, yang diminta KTP-KTP-nya, lalu diisikan koin. Ya, lalu diisikan koin supaya seolah-olah tata syarat itu sudah terpenuhi. Padahal nggak begitu. Sekarang Babe mau tanya, apa gunanya mencari member baru? Apa guna mencari member baru? Satu, agar supaya jaringan kita secara melebar bertambah. Jaringan kita secara melebar bertambah. Apa gunanya kalau jaringan bertambah? Satu, kita bisa naik peringkat. Ya, kita bisa naik peringkat. Dan ingat, setiap member baru yang kita sponsori secara langsung itu adalah perusahaan cabang yang kita bentuk, perusahaan cabang yang kita bikin. Induknya adalah kita sendiri, dan setiap downline yang kita sponsori langsung itu adalah perusahaan cabang yang kita wujudkan. Kalau kita sudah bikin perusahaan cabang, kita harus berharap perusahaan cabang tersebut haruslah bertumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya? Ajarkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, ajarkan kembali apa yang sudah kita lakukan supaya dia juga melakukan seperti apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka masing-masing. Ya, jadi kenapa harus ada syarat member baru? Karena sampai dengan saat ini masih terjadi ketimpangan untuk mendapatkan bonus nomor 3, betul kan? Ada yang katakan tadi dengan Mbak Tuti, saya ini kaki kuatnya Baristi, ya kaki kuat Baristi. Oh kalau gitu Mbak Risti harus pindah ke sana supaya seimbang gitu. Mungkin berat bobotnya Mbak Tuti agak berat di sini. Jadi kaki kuat, ya dan kaki kuat dan sebagainya. Jadi kita jadi mendapatkan member baru, tujuannya agar supaya kita bisa naik posisi. Tujuan kedua supaya kita punya bisnis semakin lama semakin berkembang dengan adanya orang-orang baru yang ada di bawah kita langsung. Dan kebetulan syarat kali ini bukan lagi ditentukan dari pohon trinari, tapi ditentukan dari pohon sponsor. Mana yang lebih itu? Trinari atau pohon sponsor? Coba. Trinari atau pohon sponsor? Lalu begitu. Kalau pohon trinari, GPV kita, grup point value kita ditentukan dari 3 kaki saja. Ditentukan dari 3 kaki. Tapi kalau dari pohon sponsor, lebih daripada 3 kaki. Kita punya 4 kaki, dihitung dari 4 kaki. Kita punya 5 kaki, dihitung dari 5 kaki. Kita punya 10 kaki, dihitung dari 10 kaki. Jadi kemungkinan GPV didapatkan jauh lebih mudah ketimbang kalau kita menggunakan pohon trinari. Pohon trinari. Kita katakan tadi, kalau pohon penempatan dihitung nggak? Nah, please jangan berharap PV dari pohon penempatan. Karena kalau kita berharap dari PV dari pohon penempatan, itu sama artinya kita nggak tertantang lagi. Ya, kita nggak tertantang lagi. Kita kayak parasit gitu. Kayak parasit ternyata di pohon hidup. Mudah-mudahan si pohon hidup itu memberikan asupan bagi si parasit tersebut. Tapi kalau kita perhatikan dari pohon sponsor, kita justru mendapatkan GPV atau GPP itu yang dihitung lebih daripada 3 kaki. Trinari cuma 3 kaki. Sedangkan pohon sponsor bisa dari 4 kaki,
bisa dari 10 kaki, bisa dari 20 kaki, bisa dari 100 kaki. Tapi yang terpenting yang syarat yang nomor 2 itu lagi, apa gunanya kita merekrut? Kalau kita gunanya untuk merekrut hanya direkrut saja, setelah itu nggak diapa-apakan, sponsorisasi percuma. Tapi kalau kita merekrut setiap downline secara langsung dan kita bina mereka untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan, maka sponsorisasi akan jauh lebih menguntungkan bagi kita ketimbang pohon 3 kali. Dan di pohon sponsorisasi tidak ada istilah penempatan. Jadi jangan tanya lagi apakah ada PV penempatan. Nah, di pohon sponsorisasi tidak ada PV penempatan. Yang ada adalah PV murni dari level 1, PV murni dari level 2, level 3, dan seterusnya sampai level yang tidak terbatas. Itu dihitung untuk mendukung kita punya perolehan GPV. Dan kita punya perolehan GPV. Jelas? Ya, jadi beda pohon trinali dengan pohon sponsor. Kalau pohon trinali GPV dihitung dari 3 kaki, sedangkan pohon sponsorisasi dihitung lebih daripada 3 kaki. Ya, dihitung lebih daripada 3 kaki. Dihitung dari 3 kaki dan dihitung dari lebih dari 3 kaki, tentulah yang lebih daripada 3 kaki akan jauh lebih benar ketimbang yang dihitung dari pohon 3 kaki. Ini salah. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Karena pembinaan yang kita lakukan juga salah. Sebenarnya pembinaan dalam bisnis dev itu gampang sekali. Ya, gampang sekali, artinya kita hanya mengulang kembali apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada downline. Level berapa? Level 1. Cuma kita kadang-kadang keblinger. Level 1 diajarin, level 2 diajarin, level 3 diajarin, level 4 dan seterusnya diajarin. Ini yang disebut dengan keblinger. Jadi kalau kita berhasil merekrut downline yang kita sponsori secara langsung, dia yang prioritas untuk kita. Dia yang prioritas untuk mendapatkan pelajaran langsung daripada kita. Jangan lirik yang level 2, jangan lirik level 3, apalagi level 4 dan seterusnya. Lirik saja, fokus saja kepada orang yang kita rekrut secara langsung. Karena tanggung jawab kita sebagai upline, itu sebatas level 1 saja. Level 1 saja, sebenarnya seperti itu. Dan kalau Mbak Wulan datang ke sini, Mas Kim datang ke sini, atau kami semua datang ke sini dan sebagainya, itu untuk melakukan pembinaan secara umum. Kalau pembinaan secara khusus atau spesifik itu hanya diberikan kepada level 1 saja. Oleh sebab itulah, carilah level 1 secara sungguh-sungguh. Ya, secara sungguh-sungguh. Karena Babe kadang-kadang ditanyain, gimana caranya untuk mendapatkan level 1 orang yang benar-benar FAT, masih kan ya? Yang faithful, available, dan teachable. Orang yang punya keyakinan, punya waktu, dan bisa dilatih. Gimana caranya? Caranya adalah lakukan siklus pensponsoran secara baik. Yang pertama, tahap pertama dalam recruiting ya, tahap pertama dalam perekrutan adalah mengenal siapa si prospek. Mengenal dulu. Seperti kayak Mbak Miss dengan Mas Arif kan kenalan dulu, nggak langsung Mbak Miss ketemu sama Mas Arif, Mas, tahu ayo? Kenalan dulu supaya Mbak Miss tahu siapa Mas Alvin, supaya Mas Alvin tahu siapa Mbak Miss. Kalau jodoh barulah akad nikah. Kan itu kan? Kita enggak kenal langsung ngoceh lu amor ya, kenal langsung ngoceh bisnis, kenal langsung ngoceh dan rekrut secara langsung. Tapi jeleknya setelah direkrut, setelah berhasil direkrut, ditinggalin. Jadi semangatnya di depan, tapi setelah itu hilang begitu saja. Ini perkenalan dulu. Jadi kalau kenal misalnya di mall atau kenalan di mana dan sebagainya, kenalan dulu. Mbak, namanya siapa? Oh, Mbak Listen sering. Kenalan, Mbak, nomor HP berapa? Disebutin 125 375. Kalau 5 100. Beli 1 25, kalau beli 3 75. Tapi kalau beli 5 100. Gimana caranya supaya kita nggak dikibulin? Bahwa itu nomor HP dia, langsung masukin miss call.
Setelah kita bisa, oh berarti benar. Tak simpen ya, nama kulo tak terus. Ya simpan, kita juga simpan. Itu berkenalan. Yang kedua, sharing. Pertemuan yang kedua, sharing. Sharing mengenai apa saja lah. Sharing mengenai kita punya muka, sharing mengenai kita punya penghasilan dan sebagainya, tanpa menyebut produk, tanpa menyebut PT Duta Elok Persada. Ya, tanpa menyebut itu. Ya, aduh sekarang merawat wajah itu mahal ya. Udah mahal belum tentu cocok. Udah mahal belum tentu cocok. Ya, udah mahal belum tentu cocok. Hasilnya nggak maksimal. Kita malah takut dan sebagainya. Udah mahal nggak cocok, hasilnya maksimal, nggak ada izin lagi itu produk dan sebagainya. Ngomong saja itu. Itu ngomong sebagai alat untuk memancing dia untuk bertanya. Yang gimana? Akhirnya kita bilang aja, dulu muka saya, jerawatan nggak ada tempat lagi. Semuanya jerawat dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah muka saya sudah mulus. Pasti orang nanya, pakai apa? Betul kan? Iya. Cerita baru, tapi jangan cerita lagi muammar kan? Saya menemukan satu produk yang dikenalkan oleh teman saya. Kita stop di situ. Atau pancing lagi dengan cara, sekarang sekolah menyekolahkan anak untuk satu sekolah yang favorit itu mahalnya setengah mati. Jadi banyak anak-anak yang pintar yang harusnya sekolah di sekolah favorit, justru sekolah di tempat yang tidak selayaknya seperti itu. Tapi terpaksa karena nggak ada duit. Tapi syukur saya bisa menyekolahkan anak saya ke tempat sekolah favorit dengan biaya yang saya sudah gak masalah lagi. Hebat. Atau mungkin seperti lagi ada cara, Mbak pernah ke Jepang nggak? Mbak pernah ke Korea Selatan nggak? Boro-boro Korea Selatan, Kroya aja belum pernah. Nah dia seperti itu. Saya mau pergi ke Korea Selatan bulan November. Hebat kamu. Berapa duit? Nggak bayar, gratis. Loh, kok bisa? Pancing. Jadi pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama untuk berkenalan, pertemuan yang kedua untuk memancing minat. Ya, apakah minatnya dia ke produk, apakah minatnya dia ke bisnis. Ya. Kedua, bagaimana caranya dari berkenalan ke yang kedua ini? Jangan hari ini kenalan, besok ketemu lagi, jangan. Hari ini kenalan, kita pelajari tuh. Si ini. Nah, beberapa hari kemudian teleponkan udah dapat teman-teman kan? Mbak, Mas, kebetulan saya mau ke Pekalongan. Dan kebetulan saya mau ke Pekalongan ke jalan ini. Nanti saya mampir ya ke tempat kamu ya. Pasti orang itu bilang, oh silakan, pasti begitu kan? Ya, nanti tak mampir ya, padahal kita memang sengaja mau ke situ. Tapi kita alasannya pas kebetulan saya mau ke sana, nanti tak mampir ke rumahmu ya. Padahal kita memang sengaja mau ke sana. Begitu sana ya tadi ngomong tadi itu, memancing minat. Setelah minat ditangkap, baru diundang ke pertemuan resmi. Pada saat itulah kita sharing produk, kita sharing bisnis dengan menyebut nama muammar, dengan menyebut nama perusahaan. Perusahaan di mana saya bergabung namanya adalah PT Duta Elok Persada. PT Duta Elok Persada memasarkan produk dengan sistem direct selling multi level marketing. Setiap perusahaan andalan yang di Indonesia, setiap perusahaan yang memasarkan produk dengan sistem pemasaran berjenjang, bertingkat atau multi level marketing harus memiliki surat izin usaha penjualan langsung. Ini semua diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Besok harus ngomong itu. Ya, Undang-Undang itu. Jadi kita tahu bahwa kita perusahaan MLM punya izin yang jelas, punya produk yang bagus, punya sistem yang bagus, didukung oleh manajemen yang solid, oleh ada network builder. Bagaimana caranya semua kita ajarin di situ. Kita ajarin. Jadi kita undang dalam pertemuan resmi, kita closing jadi konsumen, kita closing jadi member kan. Dan yang pertemuan nomor 2 ternyata kita sudah tahu. Setelah itu
follow up, libatkan. Kalau sudah dapat konsumen, dipelihara. Kalau sudah dapat downline, dilibatkan dalam aktivitas. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Karena apa? Karena kita sudah ngajak dia untuk jadi member kita. Karena kita sudah menawarkan sesuatu yang dia rasakan sebagai sebuah keuntungan. Kita harus punya satu tanggung jawab moral agar supaya impian itu bisa kita wujudkan dengan cara melibatkan dia di dalam aktivitas. Itu siklus, ya, itu siklus di dalam sponsoran. Ya, kalau kita hanya sekedar rekrut saja, jual saja, itu percuma. Itu tadi saya bilang, kalau nomor satu cuma sekedar dapatkan konsumen, percuma. Konsumen yang pertama akan hilang pada saat kita mendapatkan konsumen yang kedua. Konsumen yang kedua akan hilang pada saat kita mendapatkan konsumen yang ketiga. Demikian juga syarat merekrut. Kalau kita hanya sekedar recruiting saja, tapi tidak melakukan siklus yang tadi yang Babe katakan, juga percuma. Kalau nggak percaya, coba tanya diri sendiri, saya sudah punya berapa downline ya? Berapa yang aktif? Coba, saya sudah punya berapa downline ya? Berapa yang aktif? Kenapa nggak aktif? Betul nggak kata si Babe? Harus berkenalan dulu, dapatkan minat, undang dalam pertemuan resmi, rekrut dan libatkan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Babe selalu ilustrasikan begini, kalau tidak berani bertanggung jawab sebagai orang tua, jangan menikah. Yes or no? Ya, kalau kita sudah menikah berarti kita harus berani bertanggung jawab sebagai orang. Kalau tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang apply, jangan rekrut member. Karena kalau kita sudah berani rekrut jadi member, kita harus bertanggung jawab sebagai seorang apply. Ya, seperti itu. Jelas? Oke, Mas.